Kasir, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir yunadauna. Di sini Allah begini. Yaqulu ta'ala mukhbirun anil kuffar. Allah berfirman dengan memberitakan perihal perilaku orang-orang kafir nanti di akhirat. Sungguhnya mereka itu annahum yunadauna yaumal qiyamati wa hum fi gamaratin nirani yataladzuna. Mereka itu akan dipanggil pada hari kiamah, akan digorowokkan pada hari kiamah, padahal mereka dalam keadaan berada di bawah api gitu kan, dalam keadaan dibakar api. Wadzalika indama basyaru min adzabillah. Pada saat mereka merasakan siksaan Allah yang tidak ada yang bisa menolong sedikit pun. Nah, seruan waktu itu disampaikan kepada mereka, mereka tentu saja punya perasaan yang merasakan betapa sakitnya, betapa tidak nyamannya, betapa kerasnya siksa Allah, sehingga mereka marah terhadap diri sendiri. Mengapa kamu kafir dulu kepada Allah? Mengapa kamu kok masuk neraka? Mengapa? Dan berbagai macam pertanyaan. Sehingga boleh dikatakan di sini istilah dalam Quran, maktikum. Kemarahan kalian terhadap diri kalian itu lebih kecil dibanding dengan kemarahan Allah pada saat kalian di dunia diajak untuk bertakwa atau untuk beriman kepada Allah, tapi kalian malah kufur. Gitu. Jadi di sini untuk Allah memberikan penjelasan kepada orang-orang kafir yang waktu itu marah-marah terhadap dirinya sendiri akibat dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemarahan kalian terhadap diri kalian ini itu kecil. Lebih besar kemarahan Allah pada saat di dunia dahulu, kalian diajak untuk beriman kepada Allah, tapi kalian hare-hare gitu. Kalian menganggap sepele berimanan kepada Allah. Kalian menganggap sepele untuk melaksanakan sholat. Kalian menganggap sepele untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk memerhatikan ayat-ayat Allah, yang ada kalian kufur, mengingkari peringatan-peringatan Allah. Nah, pada saat itu Allah marah besar kepada kalian. Kemarahan Allah itu jauh lebih besar dibanding dengan kemarahan kalian hari ini. Nah, kira-kira seperti itu. Yang dimaksud ayat ini sesuai dengan penjelasan di tafsir ini. Pamakotu inda dzalik anfusahum wa abgaduha ghayatal bughdi bisababi ma aslafu min a'mali sayyi'ah allati kanat sababu dukhulihim ilan nar. Mereka ahli-ahli neraka, orang-orang kafir saat itu marah terhadap diri mereka masing-masing. Ghayatal bughdi, sepenghabisan marah, puncak marah gitu kan. Disebabkan perilaku mereka dahulu dari perbuatan-perbuatan, melakukan perbuatan salah, yaitu tidak mau beriman, dan itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Nah, pada saat itu, humul malaikat, para malaikat memberitahukan kepada mereka tentang berita lain, yaitu sesungguhnya dahulu kalian diajak beriman kepada Allah, dan kalian itu nukang nongong gitu, bahasa Sukarapi itu, tidak mau mengindahkan ajakan Allah. Saat itu sesungguhnya Allah marah juga kepada kalian. Malahan disebutkan di sini asyaddu mim maktikum. Kemarahan Allah saat itu lebih besar daripada kemarahan kalian saat ini terhadap diri kalian. Ayyuhal mu'adzabun anfusakum al-yawma fi hadhil halah. Wahai orang-orang yang sedang disiksa diri mereka semua pada hari ini, pada saat itu kalian tenang-tenang saja. Saat diajak untuk beriman kepada Allah, diajak beribadah kepada Allah, tapi kalian hare-hare, tenang-tenang saja. Sesungguhnya saat itu Allah marah kepada kalian, dan kemarahan Allah itu jauh lebih besar dibanding dengan kemarahan kalian hari ini. Gitu kira-kira. Ya, pada tidak sadar kalau saat ini. Baru nanti setelah masuk, sudah kena batunya itu. Biasanya manusia itu begitu memang. Nah, di sini lamaktullahi akbaru mim maktikum. Sungguh kemurkaan Allah itu lebih besar, akbar, lebih besar mim maktikum, dari kemarahan kalian terhadap diri kalian. Lamaktullahi ahlad dolalah, hai ahli-ahli sesat. Pada saat kalian diajak beriman di dunia, diajak taat, patuh terhadap aturan Allah,
kalian lebih mengindahkan di luar aturan Allah. Itu kalau mau diceritakan banyak Pak cerita tentang ini, terutama kaitan dengan PPKM. Tapi saya kira nggak usah. Nah, di sini qalu rabbana, atau sebelum masuk ke sana di sini lanjutan qalu, mereka berkata rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan juga telah menghidupkan kami 2 kali. Ini seirama atau seiring dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah padahal kalian semua itu dalam keadaan mati, kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian. Kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Jadi ayat-ayat Quran coba perhatikan. Tidak ada yang saling bertentangan, seirama. Di surat Al-Baqarah mengatakan 2 kali mati dan 2 kali hidup. Di ayat ini juga sama. Kata orang-orang kafir walaupun. Tetapi ini konsistensinya terjaga di Quran itu. Engkau mematikan kami semua 2 kali dan engkau menghidupkan kami semua 2 kali. Nah, di sini terjemahan tafsiran bagaimana kehidupan hidup 2 kali dan mati 2 kali, berbagai beragam penafsiran para ahli tafsir di sini. Ada yang mengatakan umi itu, kata Imam Sadi, umi itu di dunia sum'ah uhyu fi kuburihim fahu tubuh. Yang kehidupan atau dimatikan waktu di dunia itu mati pertama, kemudian dihidupkan lagi nanti dikubur, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan pada hari kiamat. Jadi 2 kali hidup itu hidup saat ini dan nanti hidup pada saat di hari kiamat, hari berbangkit. Nah, kemudian juga mati juga 2 kali, ya mati di dunia ini nanti suatu waktu kita akan mati, itu mati pertama, kemudian nanti dikubur setelah menjelang hari kiamat juga dimatikan lagi dan dihidupkan lagi. Itu penafsiran, walaupun nanti ada tafsir lain juga, nanti mati pada saat sebelum jadi ya di rahim ibu kita, kemudian dihidupkan, mati sekali, hidup 2 kali, kemudian nanti hidup lagi di dunia, kemudian ada kematian lagi, hidup lagi. Nah itu beragam. Memang Al-Quran tidak memberikan penjelasan, yang ada hanya 2 kali mati dan 2 kali hidup. Di manakah itu? Itu beragam penafsiran mengenai 2 kali hidup dan 2 kali mati. Tapi yang jelas tidak ada ajaran reinkarnasi di dalam Islam. Sekarang yang jadi persoalan mungkin seperti mati suri. Loh, itu berarti 2 kali mati kan gitu, menurut pengertian kita. Atau ya, kalau dari istilah bahasa kan mati suri, disebutnya aja mati. Apakah itu mati? Ya, jelas dalam ajaran Islam tidak ada mati 2 kali di dunia ini, hanya sekali sebetulnya. Sebetulnya mati suri itu bukan mati kan, karena toh nanti hidup lagi, itu hanya hilang kesadaran saja yang panjang. Nah, kemudian suka ada cerita waktu mati suri memperoleh siksaan, ada juga yang memperoleh kenikmatan. Nah, boleh jadi begitu, orang yang jangankan yang mati suri, orang yang tidur saja bisa berkelana kemana-mana kan, bisa memperoleh kenikmatan, bisa juga memperoleh siksaan. Nah, itu tidak jauh beda, sebetulnya belum mati. Nanti kesadarannya itu dibangkitkan lagi oleh Allah. Karena ketentuan Allah di sini bahwa mati di dunia ini hanya sekali. Sehingga tidak ada istilah mati 2 kali, sehingga istilah mati suri juga mungkin ya kata-kata itu yang menjebak kita seolah-olah mati, padahal sebetulnya belum mati. Karena mati itu setelah mati tidak mungkin kembali ke dunia, gitu yang menjadi persoalan. Kalau mati suri itu nanti hidup lagi, berarti belum mati sesungguhnya. Kemudian di sini kita lanjut saja, saya kira itu penjelasan di ayat Al-Quran yang lain juga sama.
Walau taro idil mujrimuna, kalaulah engkau melihat wahai Nabi pada saat orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, mereka menundukkan wajah-wajah mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, sambil berseru kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absurna, engkau telah memberikan penglihatan kepada kami, wasami'na, dan juga telah memberikan pendengaran kepada kami, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ini, ke dunia lagi, begitu. Nakmal, kami pasti akan berbuat solihan amal soleh. Inna, sungguhnya kami mukinun, sekarang yakin. Nah, itu di dalam surat As-Sajdah. Nanti orang-orang yang durhaka, yang kufur kepada Allah itu mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Dan itu tidak akan pernah dikabulkan. Tidak akan pernah terjadi. Karena sudah sunnatullah, kematian itu tidak berulang-ulang. Cukup 2 kali, di dunia sekali, gitu kan. Dan tidak ada 2 kali, dan dikembalikan ke dunia. Nah, dari ayat-ayat ini jelaslah bahwa tidak mungkin orang-orang itu dikembalikan ke dunia kalau sudah mati. Walaupun nanti setelah di alam sana itu tidak sedikit orang-orang itu ingin kembali. Malahan dalam hadis lain disebutkan itu orang-orang mati syahid, tentu saja mati syahid dalam peperangan itu mati mulia dan memperoleh ridha Allah, insya Allah. Nah, mereka juga inginnya dikembalikan, ingin dikembalikan ke dunia bukan untuk apa-apa, ingin mati lagi gitu, dengan cara syahid. Jadi kalau pada saat itu dia ditebas oleh pedang sehingga menyebabkan kematian, ternyata bagi orang yang syahid, penebasan itu kenikmatan tersendiri kalau itu berada di medan peperangan atau berpredikat sebagai mati syahid. Nah, kenikmatan itu ingin mereka ulangi dengan cara ya kembali lagi ke dunia. Tetapi jelas itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi baik orang-orang baik, walaupun orang-orang yang tidak baik, ada permintaan dikembalikan ke dunia, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Sudah sekali saja, sunnatullahnya begitu. Dan masih banyak nih ayat-ayat yang lain yang mendukung penjelasan ayat-ayat di atas, atau dengan kata lain ini juga satu teoritis biasa dan sekalian juga praktis, bahwa kalau menafsirkan Quran itu pertama-tama cari tafsirnya di ayat Quran yang lain. Dan ini memang saling menjelaskan ayat-ayat Quran itu. Kalau tidak ada, baru menggunakan hadis Nabi. Kalau tidak ada, baru menggunakan pendapat para ahli, dalam hal ini para ulama yang memiliki otoritas. Memang punya kewenangan karena pengetahuannya yang memadai. Kemudian nanti mencari penjelasan-penjelasan pembanding dari yang lain-lainnya. Jadi ayat-ayat yang lain sama memberikan penjelasan wuqifu 'alan nari faqalu ya tana nurad wa lan nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka didiamkan di neraka, kemudian mereka berkata, ya laitana, aduhai, kami semua bisa dikembalikan ke dunia, dan kami tidak akan membohongkan lagi ayat-ayat Tuhan kami. Dan kami nanti kalau dikembalikan ke dunia, janji akan menjadi orang-orang beriman. Jadi saya kira ayat-ayat ini demikian banyak bertebaran di dalam Al-Quran, sehingga bagi kita, insya Allah yang sudah beriman, itu adalah satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Jangan pernah lepas keimanan ini dari kita. Karena kalau sudah berada di alam lain, tidak mungkin, tidak berharga lagi keberimanan itu. Nah, yang berharga itu saat ini, saat kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, perlu ada perawatan, dipelihara keimanan itu, supaya jangan sampai pernah lepas. Kalau sudah lepas, soalnya bisa jadi kita tidak sadar atau kita tidak merindukan lagi karena sudah berada dalam kesesatan. Tapi pasti akan kembali nanti kerinduan itu pada saat ada di alam lain, itu di alam kubur atau di akhirat. Nah, daripada begitu, kita mohon kepada Allah, itu ada doanya kan, Allah yang ngajarkan juga. Rabbana afrigh alaina sabrau wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran menjalani kehidupan di dunia ini penuh luka liku, pernak-pernik,
dan onak dan duri yang mengganggu keistiqomahan kami di dalam keimanan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana dan muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman Islam. Itu Allah mengajari dalam ayat Al-Quran supaya memohon kita bisa mati dalam keadaan beriman Islam. Sehingga dalam hal ini sering kita mendengar kata-kata kepada orang yang sudah meninggal, semoga husnul khotimah, yaitu doa yang doa yang terlambat. Gitu. Harusnya berdoa semoga husnul khotimah itu kepada orang yang masih hidup. Ya, kita semua ini kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami semua bisa husnul khotimah. Kalau orang yang sudah meninggal itu ya sudah jelas husnul atau su'ul khotimahnya itu. Hanya kita tidak tahu gitu. Nah, sehingga kalau mendoakan kepada orang yang sudah meninggal itu telat itu doa itu. Sebaiknya mendoakan itu jangan dengan husnul khotimah kepada orang yang sudah meninggal, tetapi gunakanlah doa Nabi, Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Tapi semoga husnul khotimah itu sebaiknya untuk yang masih hidup, ya untuk kita sendiri atau untuk orang-orang lain, baik dalam keadaan sehat, segar bugar, atau dalam keadaan sakit. Kalaupun kita menengok orang sakit, tidak apa-apa kita doakan semoga husnul khotimah. Husnul khotimah tentu kalau konteksnya untuk kematian, nanti pada saat sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi jangan tersinggung kalau kita didoakan husnul khotimah, bukan mengharapkan mati segera, tidak, sebetulnya itu doa baik. Tetapi yang dimaksud, kalaupun terjadi kematian, kita didoakan supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kita lihat di ayat penjelasan berikutnya. Nah, mereka itu semua meminta supaya ada jalan keluar untuk keluar dari siksaan. Hal anta mujibuna ila antui dana ila dari dunia. Wahai Allah, apakah engkau bisa mengabulkan doa kami supaya kami dikembalikan ke dunia? Innaka qadirun, karena sesungguhnya engkau wahai Allah qadirun yang maha kuasa ala dzalika untuk itu. Lina mala ghairil ladzi kunna na'mal, supaya kami berbuat yang tidak seperti perbuatan kami dahulu gitu. Fa in udna ila ma kunna fihi fa inna dzalimun. Kalaulah kami dikembalikan, maka ila ma kunna, kepada apa yang dulu kami kerjakan, tentu saja itu kami berbuat zalim. Ajibu, maka mohon ya Allah, atau wahai para malaikat yang menjaga kami, supaya mohonkan kepada Allah supaya dikabulkan permintaan kami. Tapi sekali lagi di sini tidak bisa, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Apa sebab? Karena dzalikum, itu mereka dahulu itu waktu di dunia, hai kalian, bi'annahu idza du'iyallahu wahdahu, apabila diajak, didakwahi, diperingatkan tentang Allah Maha Esa, kafartum, kalian kufur, kalian mengingkari, kalian tidak suka. Wa yusyrok, tapi apabila diajak menyekutukan bihi kepada Allah, tu'minu, kalian mengimaninya, suka begitu. Itu perilaku orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka saat di dunia ini. Kalau diajak mengesahkan Allah, mengindahkan perintah-perintah Allah, itu enggan. Mereka kafartum, kufur, menolak kan. Kafir itu kan artinya menutup, tidak mau menerima ajakan-ajakan seperti itu. Malah itu yang biasa jadi apa yang mereka lakukan itu mengolok-olok yang mengajaknya. Nah, itu kadang-kadang suka nyerang pribadi yang ngajaknya itu. Malah salah konteks itu mereka. Padahal yang mengajak itu hanya semacam penyambung lidah dari Allah. Sesungguhnya substansi ajakan itu dari Allah. Mungkin tidak jauh beda seperti tukang adzan atau muadzin kan. Itu memang muadzin itu rata-rata ya orang-orang yang rajin memang menyeru kita untuk melakukan sholat. Kadang-kadang kita tidak hargai mereka. Sesungguhnya substansi adzan itu adalah dari Allah panggilan itu. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengindahkan. Karena yang adzannya juga siapa, misalnya gitu. Kita melihat
katakanlah status sosial dan sebagainya dari muadzin itu merasa di bawah kita sehingga tidak ada gunanya mengindahkan panggilan muadzin. Padahal seharusnya yang dilihat substansi dari apa yang disampaikan muadzin itu. Demikian juga dari para dai. Nah, karena begitu kafartum kalian kufur. Wa yusyrok, tetapi kalau diajak menyekutukan Allah bihi terhadap Allah tuh minu kalian beriman. Istilahnya sama menggunakan kata-kata beriman terhadap kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau beriman itu terhadap Allah, mereka tuh minu mengimaninya. Walau ruddu la'adu limanuhu. Kalaulah mereka dikembalikan, la'adu, mereka akan kembali. Karena begitu, ini kata Allah nih. Kalaulah mereka nanti dikembalikan ke muka bumi ini, ke alam dunia ini, la'adu, pasti mereka kembali ke perilaku semula. Limanuhu, terhadap apa yang mereka dilarang, anhu, dari itu. Wa innahum lakadibun, dan sesungguhnya mereka itu berbohong saja. Biasa kalau istilah dalam bahasa Sunda itu orang itu dalam keadaan kepepet suka papaihan gitu kan. Suka mengiba-iba itu kan, minta ditolong, minta dikasihani. Tetapi kalau sudah dalam keadaan segar bugar lagi, dalam keadaan sugih lagi, dalam keadaan berkecukupan lagi, itu lupa terhadap purwadaksi. Itu kelakuan manusia, dasarnya begitu. Itu juga dinyatakan dalam ayat Quran ini. Jadi kalau orang-orang yang di dalam neraka itu mengiba-iba kepada Allah, wahai Allah, kembalikan kami ke muka bumi, ke dunia ini, supaya kami berbuat yang baik dan kami beriman. Tetapi Allah menjamin di sini. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaulah mereka dikembalikan, pasti mereka kembali ke perilaku lama. Lima nuhu, terhadap apa yang dilarang mereka anhu dari itu perkara, dan mereka itu berbohong saja. Sehingga tidak ada gunanya dikembalikan ke muka bumi ini juga. Dan sunnatullah tidak mengizinkannya juga. Hanya sekali saja. Nah, wa ma yatadzakkaru, atau sebelum ke sini, wa huwallazi yurikum, dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian ayatihi, itu ayat-ayat Allah. Allah yang menampakkan kudratahu, kekuasaan Allah liholki, kepada makhluknya melalui sejumlah ayat, baik ayat-ayat yang tercipta di alam ini maupun ayat-ayat kauliyah. Kauliyah juga itu pernyataan-pernyataan Allah itu seperti pernah saya sampaikan, itu korelasinya dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, itu kan budaya itu masih relevan dengan keadaan saat ini. Bahkan dalam beberapa hal itu pas sekali disampaikan. Tidak jauh beda seperti berita-berita koran, katakanlah. Berita koran ini kan memberitakan keadaan saat ini. Nah, berita Quran juga memberitakan sesungguhnya saat ini. Tetapi Quran ini tidak saat ini, saat dahulu juga begitu. Gitu kan. Saat di perjalanan antara dahulu dan sekarang juga, begitulah potret kehidupan itu. Terus relevan. Itu Allah memberitakan ayat-ayat itu. Sekali lagi, kalau kita mengerti secara mendalam terhadap ayat-ayat ini, apalagi mengerti bahasa aslinya, itu relevansinya itu terasa sekali dikaitkan dengan fenomena kehidupan saat ini. Jadi selalu update, selalu up to date itu berita-berita yang disampaikan Quran. Memang Allah menyatakan dialah Allah yang memperlihatkan ayat-ayatnya kepada makhluknya. Walaupun nanti ada juga ayat-ayat yang tercipta di muka bumi ini, seperti peringatan-peringatan berupa musibah dan sebagainya, atau keajaiban-keajaiban yang bisa saja terjadi, seperti ada dahulu itu contohnya sebuah pesawat jatuh, pesawat terbang, semua meninggal kecuali seorang bayi. Ada sama-sama dari ketinggian yang sama, ternyata Allah masih memperlihatkan, kalau tidak salah di Palembang, memperlihatkan kemahakuasaannya bisa menyelamatkan seorang bayi tidak ikut meninggal, dan seterusnya. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Tidaklah akan memperoleh peringatan itu, memperoleh pelajaran, tazkiro, kecuali orang yang suka kembali kepada Allah. Artinya mengindahkan peringatan-peringatan Allah.
Ayat Quran itu kalau kita perhatikan itu sering bercerita tentang perilaku orang-orang yang membesar-besarkan diri. Karena mungkin barangkali begini sedikit analisis nih. Itu manusia itu memang memiliki ego itu kan. Memiliki potensi diri yang sebetulnya itu baik, ego itu. Tetapi pada saat digunakan atau lebih sering digunakan dan didorong oleh setan, itu bisa jadi menjadi potensi untuk mengkufuri Allah, untuk membesar-besarkan diri sebagai potensi untuk merasa diri besar padahal kecil. Sehingga dengan demikian banyak sekali ayat Al-Quran yang menyentil, yang mengingatkan perihal bagaimana mengelola ego itu. Memang tidak gampang itu. Terus terang gitu. Bukan berarti orang yang mengerti ajaran agama, orang yang mengetahui ilmu-ilmu agama bisa mengendalikan ego dengan baik, belum tentu. Bisa saya suatu waktu malah kebablasan, suka muncul juga itu kan. Atau orang-orang yang katakanlah berilmu dalam ilmu-ilmu yang lain kadang-kadang juga tetap masih suka muncul. Nah, itu yang sering disentil dalam sejumlah ayat-ayat Quran karena itu berpotensi untuk menjadikan seseorang diri takabur. Nah, takabur asal usulnya dari kata-kata kiber kan, besar. Tapi kalau takabur itu sudah ada imbuhan, ada takabur, ada tak dan ada tasdid di situ, itu diartikan bukan besar tapi merasa besar. Nah, merasa itu berasal dari perasaan itu, dari ego. Sehingga orang yang begitu bisa kita sebut takabur. Dari bahasa itu sebetulnya takabur itu merasa besar, membesar-besarkan diri, tetapi hakikatnya kecil. Gitu. Jadi dari sisi bahasa juga begitu. Sehingga untuk kata, seakar kata dengan kata akbar. Kalau Allah, Allahu Akbar kan, Allah Maha Besar. Memang Allah Maha Besar. Tapi kalau bagi makhluk yang suka membesar-besarkan diri, itu menggunakan istilah takabur. Merasa besar. Itu dalam ayat Quran sering disentil begitu, karena untuk apa? Diingatkan berulang-ulang. Berulang-ulang oleh ayat Quran itu, bagi mereka yang membaca Quran setidaknya ingat potensi itu tetap ada. Potensi itu akan muncul, apalagi yang tidak sering membaca peringatan-peringatan Allah. Oleh karena itu, bukan berarti orang yang sudah baik agamanya itu tidak mungkin akan takabur, mungkin saja tetap ada, tapi karena sering itu bisa diredam dengan sering-seringnya membaca peringatan dari Allah ini. Nah, maka di ayat berikutnya, Fad'ullaha mukhlisin lahuddin. Maka kalian berdoalah, memohonlah kepada Allah, mukhlisina sambil mengikhlaskan lahu hanya kepada Allah ad-din agama ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka melihat kita. Nah ini ayat Quran ini saya relevansinya dengan masa kini. Orang-orang kafir itu tidak suka kalau melihat orang Islam itu benar beribadah kepada Allah. Orang-orang kafir itu tidak suka kalau orang muslimin itu fanatik lah begitu dengan ajaran agamanya. Padahal perintah Allah mukhlisina hanya kepada Allah, betul-betul ikhlaskan. Orang-orang kafir itu tidak suka kalau kaum muslimin punya komitmen mengamalkan ajaran agamanya. Maka diganggulah dengan berbagai gangguan, caranya itu macam-macam yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu sebetulnya permainan orang-orang yang tidak suka terhadap orang-orang Islam yang mengamalkan ajaran agamanya. Nah, ini juga kalau mau dibahas panjang lebar sebetulnya. Tapi saya kira tentu kita semua sudah maklum lah dalam hal ini. Banyak intrik-intrik, trik-trik yang diperlakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan ada juga orang-orang Islam yang tidak suka kalau kaum muslimin ini mengamalkan ajaran agama dengan baik. Buatlah beragam berbagai aturan dengan cara penguasaan di satu sisi sehingga aturan itu dikeluarkan dan mau tidak mau kita kaum muslimin harus tunduk terhadap aturan itu. Kalau tidak kena pasal, sanksi dan macam-macam. Cerita ini panjang dan banyak karena
Al-Quran sendiri dalam surat Al-Baqarah menyatakan begitu kan. Walan taraddo anka yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho. Itu kata-kata dalam bahasanya juga begitu. Lan taraddo artinya seumur-umur itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikuti mereka. Gangguan itu akan terus ada sepanjang hidup di muka bumi ini. Kemudian di dalam hadis disebutkan begini. Aku sabata fi sahih, sudah ada dalam sahih Bukhari di sini dari Ibnu Zubair, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW yaqulu akbas shalawatil maktubati, beliau wirid gitu, membaca bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu, wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlisin lahuddin, walau karihal kafirun. Nah, ini kata-kata mukhlisin lahuddin itu ada dalam ayat Quran di atas, dan itu diwiridkan oleh Nabi, biasa dibaca pasca atau selesai sholat fardu. Nah, jadi kalau melihat sejumlah hadis itu banyak bacaan wirid yang bisa dibaca selepas sholat fardu itu. Yang terkenal kan bagi kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Itu yang paling dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin, sehingga hanya itu saja yang dibaca. Sesungguhnya kalau kita lihat literatur atau referensi lain, masih banyak bacaan-bacaan yang bisa dibaca, walaupun boleh jadi mungkin Nabi juga waktu itu membacanya tidak satu paket semuanya terbaca, tetapi bagian-bagian tertentu saja. Artinya bagi kita yang punya waktu, punya kesempatan untuk membaca bacaan ini pasca atau selepas sholat, silahkan baca. Dan itu nanti oleh para ulama dikumpulkan berdasarkan hadis-hadis ini sehingga menjadi paket wirid. Nah, sehingga kalau para orang tua kita dahulu selepas sholat subuh itu wiridnya itu lama sampai nanti matahari terbit itu kan. Ya, karena bacaannya memang dikumpulkan dari sejumlah hadis Nabi seperti ini. Salah satunya di sini yang mengandung bacaan mukhlisin lahuddin sesuai dengan ayat di atas ini untuk mengingatkan bahwa pada saat kita melakukan ibadah kepada Allah itu hanya harus mengikhlaskan diri kepada Allah. Walaupun sekali lagi seperti tadi disampaikan, memang kita dituntut ikhlas kepada Allah, tetapi apakah selalu bisa ikhlas? Belum tentu juga kan, karena pada waktu-waktu tertentu kadang ada saja gangguan bisikan-bisikan setan yang saat itu bisa mengganggu sehingga ketulusan itu berkurang. Karena kita mengharapkan sanjungan atau aleman dari orang. Bisa jadi begitu, dan itu bisa menimpa siapa saja. Kemudian ayat berikutnya, Rafi'ud darajati, Allah lah yang mengangkat derajat-derajat. Allah juga yang memiliki arash. Allah di sini mukhbirun an azamatihi wa kibriyaihi. Allah memberitakan perihal kemahagungannya dan juga kekibriyaan, kemahabesarannya, ketakaburan Allah. Takabur itu sebetulnya, atau kiber itu hanya wajar, pantas hanya untuk Allah. Wajar karena Allah maha segalanya. Takabur itu atau sombong itu memang sifat Allah. Maka karena itu jangan dipakai oleh makhluk, mestinya begitu. Tapi ternyata tidak mudah juga gitu. Kita tetap karena ada potensi hawa nafsu dan juga gangguan atau bisikan setan. Nah, wartifanya arsy, dan Allah juga mengangkat arasnya yang agung dan al-ali yang luhur ala jami makhluqati kasakbi laha, terhadap seluruh makhluknya, kasakbi seolah-olah sebagai atap laha untuk seluruh makhluk. Itu arash. Kalau digambarkan menurut penjelasan Ibnu Katsir, arash itu semacam atap untuk seluruh alam raya ini. Karena dalam surat lain, dalam surat Al-Ma'arij yang disebutkan begitu. Minallahi dzil ma'arij. Itu datang dari Allah yang memiliki tempat-tempat tinggi.
Ta'rujul malaikatu, yang naik para malaikat itu, warruhu dan malaikat Jibril, ilahi kepada Allah, fi yamin, dalam seharinya itu, karena ada mikdaru, ukuran seharinya itu, khomsina al-pasanatin, 50.000 tahun. Ini digambarkan betapa luasnya alam raya, alam semesta ini, digambarkan begitu. Kalau malaikat mau menghadap kepada Allah, itu mereka termasuk malaikat Jibril itu, malaikat yang paling lengkap itu, karena malaikat Jibril sampai sayapnya ada 600 malaikat Jibril. Itu menghadap kepada Allah, tak ruju, naik para malaikat dan ruh itu, malaikat Jibril menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadar seharinya itu sama dengan 50.000 tahun hitungan bumi ini atau dunia ini. Bisa kita bayangkan itu. 50.000 tahun berapa abad itu. Kalau satu abad itu 100 tahun, satu milenium 1000 tahun itu. Berarti bermilenium aja udah berpuluh-puluh itu. Itu menandakan betapa luasnya alam raya ini, gitu kan. Seperti itu. Dan ini karena ayat ini Al-Quran ini turun pada zaman Nabi, bisa jadi pengertian harinya itu adalah hari dunia ini. Yang satu hari itu adalah 30 atau 24 jam. Padahal kalau sekarang kita untuk mengukur jarak itu tidak menggunakan ukuran itu lagi. Para ilmuwan fisika sudah menggunakan tahun cahaya. Karena mereka juga betapa susahnya mengukur jarak antar planet atau antar galaksi, antar bintang itu yang susah mengukurnya, maka menggunakan tahun cahaya. Jangankan 1 tahun cahaya, 1 detik saja cahaya bisa menempuh jarak 300.000 kilometer kan? Itu per detik. Bagaimana 1 jam kalikan 60? Bagaimana 1 hari kalikan 24 jam? Bagaimana 1 bulan kali 30? Bagaimana 1 tahun kali 12? Itulah 1 tahun cahaya itu jaraknya berapa jauh, susah kita mengatakannya itu. Nah ini para ilmuwan menyatakan seperti itu. Dalam Quran juga menyatakan 1 hari tempuh yang dilakukan malaikat itu 50.000 tahun. Dari hitungan yang biasa dilakukan oleh kita. Tetapi nanti ayat lain mengatakan hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia ini. Nah, itu tentu dalam hal yang berbeda. Hari-hari atau waktu itu ternyata relatif. Relativitas waktu itu berlaku di muka bumi ini dan juga di akhirat. Jangankan nanti di akhirat sebetulnya, antar planet kita ini juga berbeda kan relatif waktu itu. Bumi itu dalam mengitari matahari ini itu selama 1 tahun kan. Tetapi planet-planet lain ada yang lebih dari 1 tahun. Kemudian ada juga planet yang lebih dekat ke matahari seperti Merkurius, Venus itu lebih cepat lagi. Jadi jangankan nanti di akhirat, di alam raya ini saja waktu itu sudah relatif. Maka wajar di sini Allah mengatakan biyamin kana mikdaru mikdaru khomsina al-pasanah, 50.000 tahun. Itu waktu yang ditempuh oleh malaikat. Yang kita tahu kecepatan malaikat itu sama dengan kecepatan cahaya kan, malaikat Jibril itu. Yang tadi ya menurut kita kira-kira ini, tidak tahu pasti, tapi karena malaikat itu bisa terbang dan terbuat dari cahaya, maka wajar kemungkinan itu minimal sama dengan kecepatan cahaya pergerakannya itu. Sama seperti kita manusia kan terbuat dari tanah, pergerakan tanah itu seperti itulah, maka kita juga bergeraknya tidak jauh beda dengan kemampuan tanah bergerak, tidak secepat cahaya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar di sini. Kemudian ada istilah liyundhiro yamat talaq, supaya Allah memberi peringatan perihal yamat talaq. At-talaq itu pertemuan. Dari liko, kata-kata liko kan ilal liko, sampai jumpa. Yaitu akar katanya liko, berubah-ubah, memperimbuhan menjadi talaq.
hari pertemuan. Atau itu ismun min asma'i yaumil qiyamah. Itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamah yang Allah berikan nama. Nah, kemudian yaumahum, pada hari pertemuan itu, perjumpaan itu, hum, mereka itu orang-orang barizun, nampak. La yakhfa, tidak ada kesamaran Allah terhadap Allah, minhum, dari itu makhluk, syai'un, sedikit pun. Semuanya nampak di hadapan Allah. Semuanya Allah mengetahui. Karena Allah itu, jangankan nanti di akhirat, di dunia ini saja mengetahui apapun yang diperbuat oleh makhluknya. Dalam pengetahuan Allah, sekecil apapun. Nanti ayat di bawah itu menjelaskan itu. Nah, pada saat itu, nanti Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Bagi siapakah, milik siapa kerajaan hari ini? Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Tentu saja milik Allah yang Maha Esa dan juga Maha Perkasa. Pada saat itu Allah mengatakan diakhiratkan. Karena di akhirat itu tidak ada yang dari makhluknya itu yang jumawa. Tidak ada yang petantang-petenteng waktu itu. Nah, kalau di muka bumi ini sekarang ini ditanyakan limanil mulkul yaum, banyak yang jawab, oh saya rajanya, saya presidennya, saya penguasanya. Nah, masih banyak penguasa yang ngaku jadi penguasa-penguasa di muka bumi. Tetapi nanti di akhirat itu ditanyakan kepada seluruh makhluk yang semuanya makhluk dalam keadaan tertunduk dan tidak berdaya apa-apa, maka saat itu nampak sekali betul bahwa semua kerajaan kekuasaan ini hanyalah milik Allah. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Allah menjawab, lillahil wahidil qahar. Dalam sebuah hadis disebutkan begini. Qad taqaddama fi hadis Ibnu Umar. Dalam hadis Ibnu Umar yang sudah terdahulu sebetulnya. Annahu, sungguhnya Allah Ta'ala, yatwi samawati wal ardo biyadihi. Allah melipat langit, sejumlah langit, dan bumi itu biyadihi dengan genggaman Allah. Summa yaqulu, kemudian berfirman Allah, ana al-maliku, ana al-jabbaru, ana al-mutakabbir. Sayalah raja, sayalah yang maha pemaksa, sayalah al-mutakabbir, yang takabur, yang sombong itu. Aina mulukul ardi, mana itu raja-raja di bumi yang dulu petantang petenteng, merasa berkuasa, merasa menjadi raja di raja. Aina jabbaru, manakah itu dahulu yang di bumi suka berkuasa, menyeret sana menyeret sini, mempermainkan kekuasaannya untuk menindas orang-orang yang tak berdaya itu. Aina mutakabbirun, mana itu orang-orang yang dahulu suka takabur di muka bumi, merasa paling pintar, merasa paling berkuasa, merasa paling kaya, itu mana? Itu kan. Gitu nanti di yaumul qiyamah. Tapi hadis suri, dan dalam hadis yang lain, annahu ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, idza qabadha, apabila menggenggam Allah, mengambil arwah jami khalqi, seluruh ruh, seluruh makhluk Allah, falam yabqa, maka tidak tersisa siwahu, selain daripada Allah. Seluruh makhluk habis, hanya Allah. Sesuai dengan di surat Ar-Rahman kan, wa yabqa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk itu pan. Pan itu artinya akan rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanyalah tinggal Allah, zat Allah. Rabbika dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Sesuai dengan ayat itu, maka hadis ini menyatakan begitu. Falam yabqa, maka tidak akan tersisa siwa selain daripada Allah, wahdahu, yang maha kuasa Allah, la syarika, yang tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah, hina idin, maka pada saat itu, yaqulu, Allah berfirman, bertanya, liman, milik siapakah al-mulku, kerajaan, al-yawma, pada hari ini, salah sama rotin, sebanyak 3 kali. Summa yujibu, kemudian Allah menjawab, sahu, terhadap dat Allah sendiri, qailan, sambil berkata, lillahil wahidil qahar, milik dat Allah yang Maha Esa dan juga Maha Pemaksa. Alladzi huwa wahdahu, yaitu Allah yang Maha Esa, qad qahara, yang sudah memaksa, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, wa ghalabahu, dan telah mengalahkannya.
Itu penjelasan ayat itu. Dalam penjelasan tafsir lainnya juga sama. Al-yauma tujza, maka pada hari itu dibalas kullu nafsin, masing-masing diri, bima kasabat, sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, dengan apa yang dia kasabkan. Perkataan Allah di sini, Al-Quran di sini, la dzulmal yaum, tidak ada pendoliman. Betul-betul balasan itu disesuaikan dengan kelakuan waktu di muka bumi. Kalau kelakuannya kufur, maka itulah balasannya. Kalau kelakuannya baik, tentu juga itu akan balasan. Di sini yukhbiru ta'ala an adli. Allah mengabarkan perihal keadilan, kemahadilan Allah, fi hukmihi, dalam hukum Allah, baina khalqihi, di antara seluruh makhluk Allah, annahu, sungguhnya Allah la yadlimu bisqala dzarratin. Allah tidak akan pernah berbuat zalim sebesar biji dzarrah juga, min khairin, dari perbuatan baik, wala syarrin, juga tidak dari perbuatan jahat. Orang yang berbuat baik tidak akan dikurangi atau tidak akan hilang kebaikannya itu. Demikian juga orang yang berbuat jahat, maka kejahatannya akan ditampakkan, akan dilihat, dan dari situlah balasan. Dengan catatan cara pembalasan Allah itu, bal yajzi bil hasanati asyru amsalihha bisayyati wahidatan. Dengan cara Allah itu membalas satu kebaikan itu dengan 10 perumpamaan kebaikannya. Itu minimal ya. Jadi artinya kalau kita sedekah dengan 1 juta rupiah, minimal balasan dari Allah itu setara dengan 10 juta. Dan nanti dari ayat yang lain, Allah juga berkehendak bisa saja wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan terhadap orang yang Allah kehendaki. Artinya bisa juga itu berlipat-lipat. Tidak seperti 10 tapi bisa lebih. Hanya untuk kejelekan itu bisa yati wahidah. Kalau untuk satu keburukan hanya 1 kali keburukan itu saja. Kalau tidak merugikan orang lain senilai 1 juta, mesti balasan dari Allah juga 1 juta. Tidak mungkin dilipatkan akan jadi 2 juta dan seterusnya. Itu sunnatullah juga. Seperti juga yang disampaikan dalam hadis Sahih Muslim di sini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haramtu adzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman terhadap diriku sendiri. Waja'altuhu, dan aku telah menjadikan bainakum, di antara kalian, muharraman, juga diharamkan itu dolim itu. Fala tadzalamu, maka janganlah saling mendolimi. Innama huwa a'malukum ahsiha. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian. Ahsiha, yang aku hitung, itu amal-amal kalian, alaikum, untuk kalian. Suma upikum, kemudian aku sempurnakan terhadap kalian, iya, terhadap amal-amal itu. Paman, maka siapa orang wajada, yang mendapati orang itu khairan, kebaikan, falyahmidillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada, dan siapa orang yang mendapati ghairu dzalika, selain itu, fala yalumanna, maka janganlah sekali-kali mencela illa nafsahu, kecuali terhadap dirinya sendiri. Kesalahan dirimu juga, gitu. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain, jangan cari kambing hitam. Kalau memperoleh musibah itu akibat perbuatan dirimu, termasuk di akhirat kelak. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Maha cepat penghitungannya. Begitu saya kira penjelasan. Kemudian rangkaian ayat terakhir, Yaumal Azifah ini, yang hari kiamat itu diberi penamaan beragam. Ini Azifah, itu hari dekat maksudnya. Tapi yang maksud itu ismun min asma'i yaumil kiamah, itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, diberi nama Azifah. Nah, di sini dijelaskan tentu saja tidak akan ada keberuntungan bagi orang-orang yang zalim, tidak ada hamim, orang dekat yang menolong, tidak ada syafi yang memberikan syafaat, yuto yang diikuti, yang diindahkan oleh Allah. Untuk orang-orang zalim itu tidak. Kemudian Allah menjelaskan di sini, Allah itu ya'lamu kha'inatal ayun. Allah itu Maha mengetahui kha'inatal ayun, terhadap mata-mata yang suka berkhianat. Itu
seperti tadi dikatakan, Allah Maha tahu seluruh makhluk yang nanti di akhirat. Di dunia juga Allah menyatakan begini. Terhadap mata yang berkhianat saja Allah mengetahui. Contoh misalnya begini, mata berkhianat itu suka curi-curi pandang, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kan? Allah itu tahu terhadap kelakuan mata yang seperti begitu. Ngintip misalnya itu kan, itu jangan sampai dikira Allah tidak tahu, mengetahui. Jangankan ngintip, ngareret misalnya. Apa ngareret itu? Mengerling gitu kan, melihat sesuatu yang itu katakanlah ada aurat di situ. Kemudian kita tidak melihat secara langsung, tetapi hanya dengan cara ngareret untuk memandang satu aurat. Nah, itu bisa dikatakan salah satu bentuk dari khoinatul ayun, mata yang berkhianat, mencuri-curi pandang. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan, kalau melihat hal yang diharamkan itu, pandangan pertama itu untukmu, tapi pandangan kedua dan seterusnya itu olehmu. Artinya tidak haram memandang pandangan pertama karena tidak disengaja. Tapi pandangan kedua dan seterusnya itu adalah olehmu. Mulailah disengaja dan itulah dosa. Dan disitulah mata berkhianat. Itu salah satunya. Dan bisa juga nanti bisa dikaitkan dengan mata-mata juga. Itu kan. Yang sengaja cari-cari kesalahan orang lain untuk disebarluaskan, untuk menyebarluaskan aib kesalahan orang, itu juga bisa masuk pengertian ini. Wama tukhfis sudur, dan juga apa-apa yang ada atau yang sembunyikan dada-dada. Jadi boro-boro dari tingkah fisik, dari perubahan fisik yang ada di dalam hati saja Allah Maha mengetahui. Apa yang kita gerenteskan, apa yang kita katakan saat ini walaupun kita dalam keadaan diam, itu dalam pengetahuan Allah. Allah tahu. Wah, macam-macam bisa itu. Atau biasa kita sebut self talk. Wallahu yaqdi bil haq. Allah yang memutuskan dengan kebenaran, jadi tidak ada dasar keputusan kecuali kebenaran nanti kepada makhluk-makhluknya. Artinya tidak akan terjadi kong-kalingkong dalam keputusan Allah. Berbeda dengan pengadilan yang dilakukan di dunia. Terkadang pesanan pihak-pihak tertentu, terkadang ada juga kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain. Di sini betul-betul berdasarkan objektivitas apa yang dilakukan oleh orang itu, dan itu saksi-saksinya akan diperlihatkan. Di antara kita juga bisa jadi saling menyaksikan atau dituntut untuk menjadi saksi untuk objektivitas. Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tetapi untuk meyakinkan kita yang diadili bahwa dahulu saya itu mencuri ini, tuh itu saksinya, tuh itu bekas jarimu atau sidik jarimu gitu. Nah, pada saat kita melangkah mau melakukan kebaikan, katakanlah ke masjid, tawak kau melangkah itu ada orang yang melihatmu untuk melakukan sholat berjamaah, bisa jadi saksi juga nanti di akhirat, dan seterusnya dan seterusnya. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang berdoa selain kepada Allah layak. Nah, mereka itu tidak akan diabaikanlah oleh Allah. Orang-orang yang untuk apa diberikan keputusan toh sejak di dunia sudah tidak mengindahkan peringatan Allah. Innallaha, Allah itu as-sami'u, maha mendengar. Allah al-basiru, juga maha melihat. Ini sifat-sifat Allah yang hanya ada di Allah, beda dengan sifat yang ada di makhluk. Makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. Tapi cara mendengar makhluk itu menggunakan mata, mendengar makhluk itu menggunakan telinga. Kalau Allah beda dengan makhluk, karena kata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan sesuatu pun. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menyamai seorang pun. Walaupun Allah mendengar, walaupun Allah melihat, kita tidak tahu bagaimana hakikat Allah mendengar, hakikat Allah melihat. Tetapi yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wallahu a'lam. Saya kira itu penjelasan untuk ayat ini. Mangga Pak Subarna.